Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang lalu. Kita masih ada sedikit sisa pembahasan yang lalu sebelum kita pindah ke ke topik selanjutnya, yakni tentang himpunan atau himpunan fungsi yang ortogonal ya. Kita kembali mengingat pertemuan yang lalu kita sudah mengikuti ini. File ini saya sudah kirim ke grup Telegram ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan persamaan diferensial Bessel jenis pertama dan bahkan ini jenis kedua kita ya. Nanti ini sudah ini betul ya. Ini persamaan fungsi Bessel jenis yang kedua mana ya? Oh ini ya. Ini fungsi Bessel jenis kedua. Saya ulangi lagi bahwa di sini kita karena R-nya itu kembar ya, maka solusi keduanya adalah Y2X tambah J0. Ya, selain J0X itu solusi keduanya adalah J0X ln X tambah sigma AM X pangkat M. Lalu kemudian ini kita lanjutkan, dapat seperti ini. Kita turunkan ke pertama kali ini, dapat ini, turunan keduanya ini. Ya. Kemudian substitusi ke persamaan ini 1A ini. Lalu kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan ini sama dengan 0 karena kenapa? Karena J0X itu adalah solusi dari persamaan 1A. Maka ini sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan di sini X kali J0 turunan kedua D0 tambah J0 turunan pertama tambah X kali J0, maka ini sama dengan 0. Kenapa? Karena ini adalah J0X adalah solusi dari persamaan ini. Nah, yang tinggal adalah 2J0 aksen X tambah ini M sigma M sama dengan 1 sampai hingga M kurang 1 kali MAM kali AM X pangkat M min 1 ya, karena dikali dengan X tadi, dikali dengan mana tadi, masuk ini. Ini maksudnya, ini masuk X dikali masuk ke sini ya, jadi ini tinggal M min 1 ini 1. Oke. Kemudian berikut adalah
Ini sudah hilang tadi, ini juga hilang tadi dengan J0 X. Ini 2 J0 X, ini kali X, ini per X nanti, J0 X. Mana tadi? Yang ini X kali ini ditambah dengan nanti J0 X dengan X ini dengan yang ini hilang. Ini karena tambah, ini kurang, terus ya. Ini kurang, ini jadi tambah. Karena ini X kali J0 X per X kuadrat, tinggal J0 X per X. Hilang dengan ini. Selanjutnya, ini 2 J0 aksen X sini. Kali X kali ini, M-1. Ini hilang, ini tinggal M, AM, ini yang ini, MAM, X pangkat M-1. Selanjutnya ini sudah hilang tadi, tinggal X tambah 1. Sigma AM ini ya. Kita lanjut ke sebelah. Nah, maka dari itu ini J0 X adalah ini. Maka ini J0 X menjadi dimasukkan ini min 1 pangkat M X pangkat 2 M min 1 per 2N kurang 2 kali M faktorial kali M min 1 faktorial. Ya. Iya, karena ada 2 di depannya tadi, 2J0, 2. Ada di sebelah sini tadi ada 2, ini 2 kali J0 aksen X. Berarti ini sama dengan 2M. Ini 2M ya, 2M kurang 2. Ini 2M bukan N ya. Ini 2M kurang 2, M faktorial kali M kurang 1 tambah sigma ini M kuadrat AM. M kuadrat AM dari mana? Bentar ya. Oh. Oke, M kuadrat AM X pangkat M min 1. Oke, dari mana M kuadrat tadi? Coba ini. Oh, ini M. Kali AM. Dari mana M kuadratnya? Kali MX pangkat M min 1 tambah sigma AMX pangkat M tambah 1. Apa ini? Oke. Ya. M kuadrat dari mana ini? Coba kita lihat. Ada orang di kelas? Ada, Pak. Ada. Oke. Oh, ini. Karena ini ada ini tadi M kurang 1. Ya, kalau M-nya sama dengan 1 ya, kalau M-nya sama dengan 1 ya. Sebentar ini.
Oh, bentar. Ini maksudnya ini. Oh ya ya ya, betul. Ini jadi ini kan ada M. Ini M kuadrat, ya Kak, ya kan? Ya. Ini M kali M kan M kuadrat, M X pangkat M-1. Sementara ini kurang ini, paham enggak? Ini -1 kali ini -1 M kali AM akan hilang dengan ini itu. Hilang. Ini kan positif MAM X pangkat M-1. Sementara di sini ada -1 kali M AM X pangkat -1. Jadi ini hilang. -1 ini hilang dengan ini. Jadi tinggal M kuadrat ya tambah ini AM X pangkat M1. Oke. Sudah jelas ya. Nah, jadi ini tinggal M kuadrat. Karena ini tadi -1, ini min AM X pangkat -1 akan hilang dengan plus 1. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat bahwa koefisien X pangkat 0 dulu. Mana yang ada X pangkat 0-nya. Ya, yang X pangkat 0, kalau ini M sama dengan 1, ini X pangkat 1. Ya, berarti bukan di sini dapat X pangkat 0. Di sini ada X pangkat 0. Oke, di sini X pangkat 0. Oke. Oke ya. Kita lanjut. Koefisien X pangkat 0, coba kita cari koefisien X pangkat 0 sini ya. Jadi ini di sini kalau di sini M sama dengan 1, berarti di sini -1, oke ya. Kita ambil M sama dengan 1 sebelah kiri, jadi -1 pangkat 1 ini min 1 pangkat M, -1 pangkat N minus. Ini X pangkat 1 ya. Karena 2 kali 1 kurang 1 kan 2. 2 kali 1 kurang 1, 1. Bagi berapa? 2 pangkat, ini 2M ya, bukan 2N. 2M ini, M. Ini M. 2M kurang 2 bukan 2N. 2M kurang 2 berarti ini 2 pangkat min 2. 2 pangkat 0 ya. 1 berarti ya. Di sini 1. Kemudian 1 faktorial 1, 0 faktorial 1. Berarti ini per 1. Ya, ini koefisien X ini. Nah, di sini M sama dengan 1, berarti ini X pangkat 0. 1. Berarti ini di sini M kuadrat. M kuadrat. 1 kuadrat maksudnya. 1 kuadrat ya, A1 X pangkat 0 di sini. Ya, X pangkat 0 berarti 1 ya. Nanti ditambahkan dengan pangkat 1 di sini ya. Kalau M-nya sama dengan 2 berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat ya. A1 A2 kali X pangkat ya. Ini ditambah dengan yang kedua tuh. Kalau 3 ini 3 kuadrat A3 S pangkat 2 tambah berapa? 4 kuadrat A4 S pangkat 3 tambah dan seterusnya. Sementara di sini min X
Lalu kemudian ditambah, kalau M sama dengan 2 berarti ditambah. Ya, X pangkat 3 gitu ya. Betul? Ini 2 kali 2 kurang 2 berarti 2 pangkat 2. Kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Nanti dikurang lagi di sini X pangkat 5. Per titik-titik tambah nanti kurang. Yang suku yang ini mulai dari suku, kalau M1 berarti mulai dari kuadrat. Ya. Berarti A1 kuadrat. A1 X kuadrat. Ya, sorry. A1 X kuadrat tambah A2 X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan, iya. Kalau kita jumlahkan ini nanti tinggal ini A1 ini sendiri. Ya, betul ya. Ini tinggal A1. Ya, yang pangkat 1, yang ini pangkat 1, yang 2 suku ini berarti 2 kuadrat A2. Ya, 2 kuadrat A2 kurang 1, kurang A1 ya. Kurang 1 ya. Berarti 2 kuadrat ini dikurang, ditambah 2 kuadrat A2 kurang 1, gitu ya. X. Oh iya. Ya. Iya, Pak. Yang pangkat 2 di sini tidak ada. Yang pangkat 2 ada di sini itu. Jadi di ini kita tambah 3 kuadrat A3 tambah A1 X kuadrat. Itu ya. Ini. Iya, Pak. Yang pangkat 3 ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi tambah ini 1/2 kuadrat 4 tambah 4 kali 2 1/8 berarti ya. Ini 1/8 ditambah dengan apa? 4 kuadrat 4 kuadrat 4 tambah A2 X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Sama dengan 0. Ya. Sehingga di sini kita dapatkan A1-nya sama dengan 0. Jadi A1 sama dengan 0. Ya, A1-nya 0. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dari situ juga kita dapatkan min 1 4A kuadrat sama dengan 0 ya. Yang pangkat ini, pangkat. Ya, yang pangkat 1, X pangkat 1. Kita dapatkan juga di sini 24A2 kurang 1 sama dengan 0. Berarti A2-nya kita dapat sama dengan berapa? 1/4. Ya. Oke ya. Sekarang berikutnya adalah untuk yang ini itu, yang ini untuk yang ini kita dapatkan juga 9A3 tambah A1 juga sama dengan 0. Oke ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, berarti ini padahal A1 itu kan sama dengan 0 tadi ini ya. Berarti 9A3 sama dengan 0. Jadi A3 juga sama dengan
dan 0. Ya, dari sini nanti kita dapatkan A5, ini dapatkan nanti dari sini kita dapat, ya, kita peroleh A5 juga sama dengan A7, sama dengan A9, sama dengan seterusnya, itu sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita tinggal punya A2, ya. Ada A0, ada A2. Ya. Ada A4. Ya. A1 ada A1 sudah 0, A3-nya 0, dan sekarang A2 sama dengan 1/4. Sekarang di sini A4-nya berapa? Kita dapat 1/8 tambah 16 A4 tambah A2 juga sama dengan 0. Sementara A2 itu adalah berapa tadi? A2-nya 1/4. Berarti ini 1/8 tambah 1/4 berarti 3/8. 16 A4 sama dengan minus, ya, 1/8 tambah A2 kan 1/4. Berarti 3/8. Kita dapatkan A4 sama dengan 3 minus 3. 3/8 kali 16. 80 tambah 48, 128. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Itu A4. Nah, tetapi yang penting adalah kita punya tadi ya. Ini sebenarnya jika S sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kita punya kita punya hubungan, ya, min 1 pangkat S plus 1. Sebentar kita lihat ya, kenapa ini, per 2 pangkat 2S kali S tambah 1 faktorial kali S faktorial, nanti ditambah 2S tambah 2 kuadrat kali AS A2S tambah 2 tambah A2S sama dengan 0. Oke ya. Kalau S-nya sama dengan 1 sampai dan seterusnya. Ya. Nah, kalau S-nya 1 di sini A2. Ya, di sini pangkat 2. Oke. Mana itu yang dimaksud dengan S? Kalau yang ini nanti S-nya sama dengan ini S sama dengan 0. Dapat A2 sama dengan 1/4. Oke. Ya. Jadi S-nya itu adalah tadi berjalannya M-nya berjalan. Jadi kalau M-nya sama dengan 0 ini, ya, jadi ini pangkat, kalau ini pangkat 1, oke ya, ini pangkat 1, ini pangkat 0. Kalau S-nya 0, ya, kalau S-nya 0, maka ini
satunya sama dengan 0. Jadi A2 sama dengan 1/4. Oke, kemudian kalau S-nya sama dengan 1, 1 ya. Berarti ini min 1/2 per 2 kali mana? 2 pangkat yang mana S-nya itu? Coba kalau S-nya sama dengan 1, ini berarti min 1 pangkat 2 ya. Berarti 1. Ini 2 pangkat 2 berarti 4 ya. 4 kali 2 faktorial. Ya, ini 2 pangkat 2. Oke. 16. Ya. Ini jadi ini 2 pangkat 2 kalau S-nya sama dengan 1, min 1 ini pangkat 2 ya, 1 ya. 2 kali 2 pangkat 2 4 ya. Kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Oke. 1/8. Ya, oke. Berapa? Separ kalau 2 pangkat 4 kan 16. 8 ya, ini 8. Oke. 8, Pak. Ya. Ini 2 kali 2 berarti 4 pangkat 2 ini. Ya. Kali A4 kali A2 A2 ini. Ya. Berarti ini ya tadi ya. Per 8 ini S sama dengan 1 itu maksudnya yang apa namanya, yang genap ya. Jadi ini S-nya sama dengan 1 karena ini sudah 0 ya. Ini 1/4. Nah, jadi ini kalau S-nya 1, kalau S-nya sama dengan 1, S sama dengan 1, maka yang terjadi adalah yang ini. Ya. Ya. Kalau S-nya sama dengan 2 nanti, ya. Jadi berarti di sini adalah X pangkat 5. Karena yang pangkat X pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8 itu jadi 0 koefisiennya. Koefisiennya semua. Ya. Paham ya? Jadi A3 ini sudah ini pangkat. Jadi pangkat yang berpangkat genap itu koefisiennya 0 semua. Ya. Karena nanti di sini pangkat 4 itu ya akan menjadi, oke, kita tambah lagi kalau gitu. Pangkat ini pangkat 4. Ini di sini 0 ya, tidak ada. Di sini tidak ada pangkat 4 kan di atas ini. Yang di bawah adalah ini apa? Kita tambah lagi. 5 pangkat 2 A5 ya. X pangkat 4. Di sini berarti sini A3
X pangkat 4 ya. Nah, tambah. Kita tambah. Ya, sementara di sini nanti ada X pangkat 5 di sini. 6 pangkat 2 A5 A6 X pangkat 5. Di sini berarti A4 X pangkat 5. Oke, ya. Nah, ini kalau pangkat 5 itu ada temannya di atas ini. Pangkatnya berapa ini? 3 faktorial ya. 2 pangkat 3 mungkin ya. Nah, 2 pangkat 2 pangkat 2 ini kalau 3 ini 2 kali 3 pangkat 5 ya. 2 kali 3 4 berarti 2 pangkat 4 kali 4 faktorial kali 3 faktorial. Gitu ya. Nah, ini min 1 pangkat. Oke. Nah, kalau S-nya sama dengan 2. Nah, ini kan nanti kan A5-nya sama dengan 0 ya, karena A3-nya 0. 5 kuadrat A5 tambah A3 sama dengan 0. A3-nya sudah 0. Berarti Pak, A5 sama kenapa? Yang X pangkat 5 per 2 pangkat 4 bukan dikali 3 faktorial kali 2 faktorial, Pak? Enggak. Oh, 3 faktorial ya? Iya, Pak. M-nya berapa? 3 ini? Iya. M-nya 3 ya? Berarti Iya. ini 3 faktorial. Ini 2 faktorial gitu ya? Iya, Pak. Ya, betul. Nah, kalau S-nya sama dengan 2 nanti kita dapatkan apa? Yang ini nanti itu, min 1 per 2 pangkat 4 kali 3 faktorial kali 2 faktorial ditambah 6 kuadrat A6 tambah 4 ya. Ini 4 ini jadi 2 pangkat 4 3 faktorial 2 faktorial. Jadi ini S tambah 1 ya, 3 faktorial 2 faktorial 2 pangkat 4 di sini ini ya. Dapatkan berapa? Min 1 pangkat 3 1 pangkat 3 berarti 1 per 2 pangkat 4 kali berapa tadi? 3 faktorial 2 faktorial yang ini ya. Oke. Iya, Pak. Tambah S-nya 2 berarti ini 4 6 kuadrat gitu ya. 6 kuadrat ini A6 tambah A4 sama dengan 0 ya, sehingga nanti kita dapatkan A6 nya sama dengan A6 nya sama dengan apa? A4 nya adalah min 3 per 128 Oh, itu rumus. Oh. ya. A6 sama dengan ini coba lihat ya, nanti kita lihat min 1 pangkat 2 oke, diper dengan
2 pangkat 3. Oh. 2 pangkat 3. Push. Ya. Kali 3 faktorial pangkat 2. Nah, ini kan tadi 3 faktorial. Kali 2 faktorial, kalau saya kali 3 lagi di sini. 3 faktorial pangkat 2, sebentar kita lihat ya. Kali 1 tambah per 2 tambah 1. Oke, nanti secara umum kalau S-nya sama dengan pangkat 2M nanti sama dengan min 1 pangkat M kurang 1, nanti bisa ditelusuri 2 pangkat M 2 pangkat kan 2 pangkat 6 bukan 2 pangkat 2M 2 pangkat 2M kali M faktorial kuadrat kali 1 tambah super 2 tambah super 3 tambah dan seterusnya tambah super M. Dari M sama dengan 1 dan seterusnya. Ya, jadi ada A2 di sini. Kalau A2-nya itu sama dengan seperempat, ya, berarti ini 1 pangkat 0 per 4 kali 1 faktorial kuadrat kali 1, jadi seperempat. Kalau A4 ini tadi minus 3 per 28. Nah, ini untuk ya, ini bisa ditelusuri nanti ya. Ini hitungan-hitungan biasa. Ya, terus nanti koefisien A2M ya, koefisien genapnya adalah seperti itu. Oke. Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Pak, ini nilai A6 yang sama dengan negatif 1 pangkat 2 per 2 pangkat 3 kali 3 faktorial pangkat 2 ini dari mana ya, Pak? 2 pangkat 6 kali 3 faktorial pangkat 2. Oke, sebentar ya. Kalau ini coba nanti kita masukkan ya, kita masukkan ini kan diganti A4 sama dengan ya negatif 3 per 128 ya, 128. Ya, Pak. Nah, ini 1 tambah setengah tambah sepertiga nanti ini sama dengan berapa? Jadi 6 tambah 3 9 ya, 9 tambah 2 11 ya. 11 per berapa? 6 ya. Betul ya? 6 tambah 3 tambah 2 11 per 6. Nanti ini dari mana 6-nya? Ya. Ini dari sini sebenarnya itu A pangkat 2S dari sini sebenarnya, dari sini ya. Dari sini A pangkat 2S tambah 2 sama dengan ini minus ini ya, dikurang ini diper dengan 2S tambah 2 kuadrat gitu. Ya, kalau ditelusuri nanti ini, kalau misalnya ini A2M kita ganti dengan
Ini kan karena kita punya, yang kita punya kan A2 ya, A2, A4 ya, ada A6, A8 dan seterusnya. Ini yang kita punya sekarang. Kenapa? Karena A1, A3, A5, A7 dan seterusnya itu sudah 0. Ya, ini tadi ya, A3, A5 sudah 0. Yang fokus kita adalah yang A yang genap. Ya. A2-nya kita sudah dapat 1/4. Ya. A4-nya kita dapat min 3/1/20. Nah, pertanyaannya adalah A2M sama dengan berapa? Ya. Jadi nanti konsentrasinya adalah di A ini ya. Ini min 1 pangkat S pangkat 1 per dari sini nanti ya. Jadi ada X pangkat dari X pangkat 7 kita dapatkan ya. Situ bisa dicari dari sini sebenarnya ya. Apakah ini kalau kita masukkan ini menjadi A6 itu sama dengan ya, A6 sama dengan ya, A6 ini sama dengan minus ini ya, minus 1 per positif 192 ya, jadi positif ya. Dikurangi jadi tambah lagi itu, jadi A6 sini A6 sama dengan ya, jadi positif berarti 192. Nah, berapa? 192 ditambah dengan 3/128 dibagi lagi dengan 6 kuadrat 6 ya, kan begitu ya. Nah, ini nanti dapatkan apa namanya, min 1 kuadrat di sini dapat 2 pangkat 6 terima 2 pangkat 6 ya, ini kan 2 pangkat 4 2 pangkat 5 2 pangkat 6 ya, di sini tinggal 3, di sini ada 2 pangkat 6 juga ya, 2 pangkat 6 berapa? 64 ya. 2 pangkat 6 ya, 64. Ini kan 64 kali 2 ya. Ya, berarti ini ada iya Pak, iya. Ada 109. Di sini ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, ada 2 pangkat 6. Di sini tinggal 3. Ya, berarti 1/3. Ini di sini 2 pangkat 6, ada 2 pangkat 6 berarti ya. Di sini ada 1/3. Di sini ada 3/2. Bagi dengan 6 pangkat 2. Ya. Nah, apakah jatuhnya nanti ini di sini ada 3 faktorial pangkat 2? Ya kan begitu ya. 3 faktorial pangkat 2, 3 faktorial kan 6 pangkat 2 toh? Iya Pak. Ya, 6 pangkat 2, 6 faktorial. Ini berarti tinggal ini 1 tambah 1/2 tambah 1/3 ya. Berarti ini 2 pangkat 6 ini 3 faktorial kuadrat kali 1 tambah 1/2 tambah 1/3 ya. Kan 1/2 tambah 1 tambah 1/2 tambah 1/3. Nah, untuk A8 nanti bisa dikerjakan seperti ini ya. Oke. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita preteli ini
rumus ya menjadi ini nanti ya. Oke. Ya, Pak. Baik. Nah, sekarang ini kan hanya penurunan saja ya, nanti dilihat terus. Oke. Nah, dari situ tadi ya, kalau kita mau sederhanakan ya, kalau kita mau sederhanakan ya, kita misalkan HM sama dengan 1 tambah super 2 tambah super 3 tambah super M ya. Maka kita dapatkan Y2X nanti sama dengan nanti kita dapatkan Y2X sama dengan ya J0X lnx tambah satu pangkat M kurang 1 kali per 2 pangkat kali M faktorial pangkat 2 kali X pangkat 2N ya. Jadi ini sama dengan J0 lnx tambah 4x kuadrat kurang 3 per 128 4 ya. Tambah kurang ini sehingga solusi dari persamaan diferensial Bessel jenis kedua adalah J0X ditambah dengan ya, ini solusi ya, sehingga solusinya solusi persamaan diferensial Bessel jenis kedua itu adalah itu menjadi IX sama dengan oleh AY2 tambah
BJ0 X. Ya, di mana A itu tidak 0 dan B itu konstan. Ya, nanti kalau kita pilih dengan memilih, ya ini memilih pilihan ya, dengan memilih A itu sama dengan 2/V dan B sama dengan gamma kurang Ln2, di mana gamma itu disebut dengan konstanta Euler yang nilainya sama dengan 0,577 215. Ini suatu bilangan 664 90 dan seterusnya. Ini bilangan irasional, yakni ya, limit dari S menuju tak hingga ini 1 tambah 1/2 tambah ini tambah 1/S kurang ln S, ya, sama dengan oke. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa dengan pemilihan yang ini, ya, salah satu solusi dari persamaan diferensial Bessel jenis kedua itu adalah jenisnya 0 X sama dengan 2/V ya, kali J0X kali ln X per 2 tambah gamma ditambah dengan sigma M sama dengan 1 min 1 pangkat tadi, min 1 pangkat M kurang 1 HM harus HM per 2 pangkat 2M kali M faktorial kuadrat kali pangkat 2M. Ya, tuh ini. Oke ya, sehingga begitu banyak solusi dari persamaan ini juga. Oke ya. Nah, nanti dicermati lagi. Iya, Pak. Nah, pokok bahasan yang berikut nanti kita masuk ke ya, pokok bahasan berikut nanti kita masuk ke
himpunan fungsi yang ortogonal. Himpunan fungsi-fungsi ortogonal. Apa itu ortogonal? Pernah dengar nggak istilah ortogonal? Belum, Pak. Hah? Belum pernah masa? Aljabar linier kan sudah pernah belajar. Hah? Belum pernah? Pernah, Pak. Iya, masa tidak pernah? Apa itu ortogonal? Kalau belajar vektor, pernah nggak belajar vektor? Pernah, Pak. Vektor yang ortogonal. Kapan dikatakan dua vektor itu ortogonal? Hmm, ketika Ketika hasil kali kedua vektornya itu sama dengan 0. Artinya apa itu kalau hasil kali keduanya sama dengan 0? Ya, Pak. Apa artinya itu? Saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Jadi ortogonal apapun kalau dikatakan dia ortogonal maka dia saling tegak lurus. Itu intinya itu. Jadi ada bukan vektor-vektor ortogonal artinya vektor yang saling tegak lurus. Garis-garis yang ortogonal atau garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi yang ortogonal. Ya, oke ya. Jadi misalkan kita punya fungsi, ya misalkan kita punya fungsi Gm, ya, Gm ya, dan Gn itu fungsi bernilai real, ya. Dan terdefinisi pada interval ini dari A ke B. Dan sedemikian sehingga integral dari Gm kali Gn itu ada. Ada pada interval tersebut. Nah, ya. Kita simbolkan nanti.
GM, GN itu GM, GM, GN sama dengan integral GMX kali GNX dx. Ya, definisi. Jadi GM dan GN ini dua fungsi yang bernilai real terdefinisi pada interval ini, dan integral hasil kalinya itu ada. Ya, ada. Ada, ini ada. Maksudnya ini suatu bilangan real. Ya, kalau tuliskan ini ada integral. Kalau kita bicara tentang deret, maka artinya deret ini deret perkalian GMX, GM dan GNX itu ada. Ya, berhingga. Nah, GM dan GN dikatakan ortogonal pada interval tersebut, ya, ini maksudnya jika GM GN itu sama dengan 0. Ya. Jadi integral dari ini sama dengan 0. Oke. Oke. Kemudian kalau kita mempunyai katakan himpunan misalkan himpunan fungsi G1, G2, G3 dan seterusnya. Itu dikatakan himpunan ortogonal dari fungsi-fungsi pada interval A sampai B jika setiap pasang GM dan GN dari anggota himpunan tersebut GM, GN sama dengan 0. Ya, untuk setiap M dan N. Kalau ini G1, G2 diintegralkan, ya, G1, G2, G1, G3 dan seterusnya itu sama dengan, maka di sini disebut himpunan fungsi-fungsi ortogonal. Ya, kemudian lalu akar kuadrat dari GM itu dinamakan norma.
norm dari GM. Dan disimbol GM normanya. Ya, ini ya. GM itu norma GM itu sama dengan akar dari ya, akar dari GM. Itu sama dengan akar dari integral GM kuadrat X dx. Itu namanya normanya. Ya. Jadi sama dengan norma vektor, ada juga norma matriks. Ini norma fungsi GM. Oke ya. Ya, sekarang ada istilah lain lagi, istilah baru, ya Pak, istilah. Nah, kalau misalkan kita punya ada kita punya misalkan kita punya himpunan fungsi ortogonal G1, G2, G3 dan seterusnya pada interval di mana fungsi-fungsi tersebut mempunyai norma 1 yang berarti memenuhi ini ya GM GN itu sama dengan GMX kali GNX dx sama dengan 0 kalau M tidak sama dengan N, sama dengan 1 jika M sama dengan N, Mn itu sama dengan 1 sampai 2 dan seterusnya. Ya. Maka himpunan fungsi tadi disebut
himpunan fungsi-fungsi ortonormal. Ortonormal ya, pada interval dari A sampai B. Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau ortogonal kan tadi, Pak, maksudnya saling tegak lurus. Kalau ortonormal, Pak? Iya juga, tegak lurus kan? Oh, tegak lurus. Tegak Oh, lurus, baik, Pak. tapi dia normanya satu, itu ortonormal. Normanya satu. Kalau hanya ortogonal saja, boleh jadi normanya tidak satu. Ya. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini formula ini bisa diganti dengan biasa dikenal dengan Kronecker delta. Ini. Ya, pada kasus ini ya, ini GN biasa disimbol dengan biasa ditulis GN menjadi delta MN. Ini terkenal dengan sebutan apa itu? Kronecker delta. Kronecker delta. Ya. Yakni delta MN sama dengan 0 kalau M tidak sama dengan N, dan 1 jika M sama dengan N. MN sama dengan 1, 2. Ya, jadi nanti kalau dapat begini artinya fungsi-fungsi yang diperoleh dari fungsi-fungsi yang saling tegak lurus dan mempunyai norma 1. Nah, yang kemudian yang penting adalah bahwa ya, kita bisa mendapatkan, kita lihat catatan saja ini. Ya, dari suatu himpunan fungsi yang ortogonal, ya, kita dapat atau selalu dapat menemukan himpunan fungsi yang ortonormal. Ya, dengan membagi setiap fungsi dengan membagi setiap fungsi dengan cara misalnya dengan apanya? Normanya.
dengan cara membagi dengan normal. Nanti kita lihat contoh. Ya. Contoh ya. Kita lihat berapa contoh untuk memperkuat pemahaman tentang itu ya. Kita punya misalnya contoh. Oke. Perhatikan fungsi GMX sama dengan sin MX. M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi G1X sama dengan sin X, G2X sama dengan sin 2X, G3X sama dengan sin 3X, dan seterusnya. Ini nanti katanya akan membentuk himpunan ortogonal pada interval dari min V. Ini membentuk himpunan fungsi ortogonal pada interval dari min V sampai V. Oke, ini min V sampai V kita lihat. Nah, untuk melihat ini kita coba ya, perhatikan bahwa Gn itu sama dengan integral dari min V sampai V ya, GMX kali GNX dx sama dengan integral dari min V sampai V ya, sin MX kali sin NX dx. Nah, ya, perhatikan bahwa sin MX, sin NX ini dari identitas fungsi trigonometri ini sama dengan ya, ini ya 1/2 cos M kurang NX dikurang cos M tambah NX dx. Itu ya. Jadi kalau ini diselesaikan ini menjadi cos MX cos NX
ditambah sin mx sin nx. Ya, kalau ini menjadi cos mx cos nx kali cos nx dikurang sin mx kali sin nx. Yang ini. Tapi ini kurang. Jadi cos mx dengan cos mx cos nx itu hilang dengan karena ini kurang cos mx sin nx. Paham ya? Jadi yang ada adalah di sini sin mx sin nx. Di sini yang ada minus, ketemu minus nanti menjadi positif, jadi menjadi 2 sin mx sin nx kali 1/2 sama dengan ini nanti. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Maka ini sama dengan turunan dari cos. Oh, turunan. Integral dari cos. Ya. Integral dari cos adalah sin. Ya. Sin ya. Sin M kurang NX dibagi dengan M kurang N. Yang ini ya. Yang ini dari min V sampai V. Dikurang lagi 1/2 integral cos sin ya. Sin M tambah N X per M tambah N. V V. Oke. Nah, kalau M tidak sama dengan N, ya, maka ini sama dengan sin, kalau di sini V, ya, M kurang N itu adalah bilangan bulat. Ya, jadi sin V, sin 2V, sin 3V, sin min V, dan seterusnya sama dengan 0. Demikian juga ini. Ya, ini juga demikian. Ini sama dengan 0. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang kalau M-nya sama dengan N. Maka ini sin M jadi akar. Jadi Suaranya tidak jelas, Pak. Iya, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. oh, suaranya kurang jelas. Oke, sekarang jelas. Iya, Pak. Iya, Pak, jelas. Ya, kalau dikuadratkan ini menjadi, kita kuadratkan dulu ya kuadratnya supaya ini kita bekerja integral. Min V kali V. Ya, berarti ini sin kuadrat
mx dx. Ya, sin kuadrat ya. Nah, sin kuadrat mx kita bisa jadikan menjadi apa? Min v kali v sin kuadrat mx dijadikan menjadi apa? Per 2 kali kali apa? 1 kurang Oh, 1 kurang cos cos kuadrat X. kan. mx. Oh, MX. Salah. 2mx dx. Aku Hah? per 2. Oh iya, cocok. Betul ya? Iya, Pak. Nah ini sama dengan, ya oke ini 1/2, kita kasih keluar. Ya, berarti ini tinggal apa di sini? Tinggal di sini apa? X ya. Min V sampai V. Terus yang di sini apa? Integral dari cos 2mx. Jadi ini kurang ini. 1/2 sin 2mx per 2m. Itu ya, dari min V sampai V. Ya. Sin ini 2Vx apa 2mV atau sin min 2mV 0 semua ini 0 semua. Tinggal yang ini sama dengan apa? Ya, sama dengan V. Ya, V tambah V itu 2V kali 1/2 menjadi V. Jadi GM sama dengan akar V. Norma dari GM. Betul ya? Itu semua Oke. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang ortogonal. Jadi sin sin X, sin 2X, sin 3X, sin 4X merupakan fungsi-fungsi yang ortogonal dengan norma akar V. Ya, kalau bicara di vektor, norma itu identik dengan panjang vektor, norma vektor. Panjang vektor, misalnya vektor kita misalnya 3i tambah 4j, maka normanya adalah
akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 itu. Itu normanya. Ini kita bicara fungsi itu. Jadi norma ya. Nah, dari sini kita mempunyai fungsi-fungsi yang ortonormal, ya, yaitu sin X per akar V, ya, sin 2X per akar V, sin 3X per akar V, sin 4X per akar V, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan ini, yang apa? Yang dimaksud dengan ya. Jadi dari himpunan fungsi yang ortogonal kita dapat menemukan himpunan fungsi ortogonal dengan cara membagi setiap fungsi dengan normanya. Ini pasti normanya 1. Ya. Normanya juga 1. Ini normanya 1, normanya 1, dan seterusnya. Karena ini normanya akar V, akar V, akar V, dan seterusnya. Ya. Oke. Apalagi? Nah. Ya, sedikit lagi. Kita lanjut sedikit lagi. Kita punya contoh yang nomor 2 ya. Supaya lebih contoh 2 sini. Ya. Jadi fungsi-fungsi 1 cos X, sin X, cos 2X, sin 2X, dan seterusnya membentuk himpunan fungsi yang ortogonal pada interval dari min V sampai V. Ya. Caranya seperti tadi, tapi ini ada cos X, sin X. Apakah cos X kali sin X tadi sin X, sin 2X, sin 3X, dan seterusnya itu oke, tidak ada masalah. Sudah kita tunjukkan di atas bahwa itu merupakan fungsi-fungsi yang ortogonal. Tapi bagaimana dengan 1? Ya, ini ada 1 di sini. Bagaimana dengan cos X, cos 2X, cos 3X, cos 4X? Apakah mereka juga saling ortogonal? Apakah juga ortogonal? Lalu kemudian bagaimana misalnya cos X, sin X, cos X, sin 2X, cos X, sin 3X, dan seterusnya. Lalu dengan satunya gimana? Maka kita harus menyelidiki itu berbagai kasus. Ya. Kita selidiki dulu kasus 1 dengan sin X atau sin MX untuk setiap M. Ya. Oke. Sekarang kita lihat.
Pertama, tadi yang sin mx pertama satu ya. Ini apa? Sin mx dengan sin nx ini sudah selesai ini sama dengan 0. Ini sudah selesai. Pada contoh sebelumnya sudah selesai. Nah, keduanya, kalau ini cos mx cos m nx cos. Kita ambil m tidak sama dengan n. Ini sama dengan integral dari min v sampai v cos mx kali cos nx dx. Ya. Nah, ini sama dengan ya integral dari min v sampai v seperti tadi 1/2. Coba saya cos m tambah nx ya dikurang apa? Tambah bukan kurang. Tambah cos m kurang nx dx. Ya. Kalau ini cos mx cos nx dikurang sin mx sin nx. Kalau di sini cos mx cos nx tambah sin mx sin nx. Nanti sinnya yang hilang, tinggal cos mx cos nx. Gitu ya? Paham Iya, yang saya Pak. maksud? Oke. Pak. Ini berarti ini 1/2. Kalau oke 1/2. Nanti turunan dari integral dari ini adalah sin m tambah nx dibagi dengan m tambah n. Lalu di sini ditambah sin m kurang nx dibagi dengan m n kurang n. min v sampai v. Nah, ini nanti sama dengan 0 ya, karena ini sin v, sin 2v, sin 3v, sin min v, min 2v, dan seterusnya. Ini jadi 0, ini juga jadi 0 nanti. Ya, ini juga 0, 0. Gitu ya. Berarti yang sin mx, cos mx, cos nx juga sama dengan, ini saling tegak lurus. Oke. Kasus yang ketiga, ya, yang ketiga, ya, kita juga untuk cos mx dan sin nx. Ya. Cos mx sin nx. Nah,
Ini sama dengan integral min V sampai V. Ya, berarti cos mx kali sin nx dx. Nah, ini juga sama dengan ya integral min V sampai V 1/2 ya. Ini sin M tambah N X. Oke ya. Ini sin kalau ini sin MX cos NX ditambah cos MX sin NX. Lalu ini dikurang menjadi sin M kurang NX. Gitu ya. Yang ini sendiri adalah sin M cos min N. Oh. Sin M cos sin MX cos NX dikurang cos MX sin NX. Jadi nanti kurang menjadi tambah di sini nanti. Menjadi cos MX sin NX. Ini 2 kali 1/2. Ya. Nah, sama dengan 1/2 integral dari sin M. Sin itu adalah min cos. Min cos M tambah N X Bagi dengan M tambah N. tambah N. Ini dikurang menjadi tambah nanti ya. Menjadi ini jadi cos M kurang N X per M kurang N min V V. Oke. Ini juga nanti sama dengan 0 nanti. Ya. Iya, Pak. Ya, sama dengan 0 ini V cos. Ini sama dengan nanti menjadi kalau gimana ini supaya jadi 0? Hah? M tambah N. Ya. Nah, kalau M-nya tidak sama dengan N, ya, maksudnya kalau M tidak sama dengan N ya. Jadi kalau M tidak sama dengan N. Kalau M-nya tidak sama dengan N, coba. Ini cos coba misalnya ini 2, ini 1 ya. Jadi ini 3 V. Cos 3 V berapa? Ini 1. Ya. Kalau cos V
Min 1 ini jadi saling saling menghilangkan ini ya. Ini kalau ini 1, ini pasti min 1. Betul nggak? Hah? Ini sama dengan 0 ini. Sama dengan 0. Kalau M-nya sama dengan N, gimana kalau M-nya sama dengan N? Kalau M-nya sama dengan N. Kalau M sama dengan N berarti yang cos M kurang N X per N kurang N. Kalau M nanti sama dengan N, jadi cos, ada yang 0. Cos MX sin NX gitu ya. Gitu ya, sama dengan integral dari min V sampai V cos MX kali sin MX dx. Ini kan berarti sama dengan integral apa? 1/2 kali sin sin 2mx dx. Ya, sama dengan 1/2 kali min cos 2mx per 2m. Gitu ya, min V sampai V. Berapa ini? 0 juga, ya. Kalau M-nya 1, berarti cos V. Cos V berapa? Cos 2V berapa? Cos 2V kan 1. Cos min 2V 1 juga. Ya, saling menghilangkan. 0 juga ini. Saling menghilangkan. Ini juga saling menghilangkan. Ya, ini saling menghilangkan juga ini. Cos M tambah N, ini saling menghilangkan. Sama saja. Ya, ini kurang. Ini cos M tambah NX, V. Ini sama dengan cos min M tambah NV. Sama. 0 kali 1/2. Sama ya. Oke. Sekarang yang berikut adalah kasus yang keempat. Ya, tentu. Jadi integral 1 dan cos mx sama dengan integral min V sampai V. Gitu ya. Cos mx dx. Dengan ini sin nx per m gitu ya, min V sampai V dengan 0 juga. Kemudian 1 dengan sin nx min V sampai V sin mx dx dengan min cos mx per m min V 0 juga. Jadi ini semua jadi 1 cos x sin x
cos 2x sin 2x adalah fungsi-fungsi yang ortogonal. Oke. Nah, sekarang kalau norma dari 1, itu kan sama adalah ya 1,1 itu ya kuadrat sama dengan integral dari min V sampai V dx. Berarti x dari min V sampai V ini sama dengan 2V. Betul ya? Kemudian norma sin. Oh. Jadi apa? Jadi norma ini sebentar. Belum. Jadi normanya itu sama dengan akar 2V. Kalau norma sin MX tadi sudah kita dapatkan akar V. Yang cos sekarang. Norma cos MX kuadrat sama dengan cos MX cos MX dengan integral dari min V ke V cos kuadrat MX dx sama dengan apa ini? Dengan integral dari min V 1/2 kali 1 tambah cos 2mx dx. Nah. Ya, jadi berarti sama dengan 1/2 x integral dari cos adalah sin tambah sin 2mx per 2m dari min V sampai V. Ini nanti 0 ini karena ini V, ini min V. Jadi yang sisa tinggal ini sama dengan 1/2 kali 2V sama dengan V sama dengan yang tadi. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan ya dari sini kita peroleh bahwa 1/2V cos X per akar V sin X per akar V cos 2X per akar V sin 2X per akar V dan seterusnya
merupakan fungsi-fungsi yang ortonormal. Itu maksudnya. Ya, oke ya. Ya, Pak. Nanti kita akan lanjutkan dengan deret fungsi yang ortogonal dan seterusnya ya. Oke ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan kita pagi ini. Nanti kita lanjutkan. Baik, Pak. Cukup untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi yang ortogonal. Fungsi-fungsi yang ortogonal dan ortonormal. Nanti kita lanjutkan dengan deret fungsi-fungsi ortogonal. Ya, kemudian ada ortogonialitas terhadap fungsi beban itu. Fungsi bobot, weight function ya. Fungsi beban seperti apa? Jadi dia ortogonal kalau diberikan beban. Ada pembobotan di bobot ya. Jadi ada bobot baru dia ada. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan kelengkapan dari himpunan-himpunan yang ortonormal. Dan selanjutnya ini yang penting adalah masalah Sturm-Liouville. Liouville problem. Sturm-Liouville problem. Ya. Ya, Pak. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Pak. Ya. Bisa minta catatannya, Pak? Ya, sebentar nanti saya kirimkan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke ya, kita cukupkan ya sekarang ya. Ya, Pak. Akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.